Dan kita juga ada informasi terkait dengan top headlines. Ini menarik karena Indonesia diklaim Mas Diko ini masuk dalam 5 besar negara-negara dengan penanganan COVID-19 terbaik dan juga dari sisi pemulihan ekonomi. Dan angka recovery rate di Indonesia ini berada di atas negara-negara lain di dunia yang menjadi salah satu faktor pendukung klaim pemerintah bahwa kita masuk dalam 5 besar negara-negara terbaik dalam menangani COVID-19. Berikut liputannya. Dalam konferensi pers sekaligus tanya jawab di kanal YouTube BNPB, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengklaim jika Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang baik. Klaim ini berdasarkan data pemerintah pada angka recovery rate COVID-19 Indonesia per 11 Oktober 2020 yang mencapai angka 76,48%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga per unit seluruh dunia secara kumulatif yang hanya menyentuh angka 75%. Kasus positif yang masih aktif hanya berada di angka 19%, jauh menurun dibandingkan bulan sebelumnya di angka 22%. Aspek lain adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat hampir 100% terserap, sehingga geliat ekonomi pun diklaim mulai berjalan kembali seiring dengan pembatasan sosial. Bandingkan dengan negara lain juga confirm fatality rate kita relatif di bawah 4% juga. Sehingga kita di bawah beberapa negara antara lain sebagai Korea Selatan, Lituania, dan Taiwan. Jadi kita ini termasuk top 5 yang bisa menangani secara berimbang antara COVID maupun pelunakan ataupun penurunan kontraksi ekonomi. Pemerintah sendiri yakin jika di kuartal 4 secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali ke angka netral atau 0% hingga positif 0,6%. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas. Tanggapan Anda begitu klaim pemerintah Indonesia ini juga menjadi bagian dari negara-negara yang terbaik dalam menangani COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi kita, Mas Nico? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sih sebenarnya dari sisi bisnis model sih Mas ya. Jadi kan kalau kita lihat Eropa ini, kenapa mereka terkontraksinya lebih dalam dibandingkan Indonesia dan juga US, bahwa bisnis mereka ini most like itu komposisi ekspornya itu lebih besar sebenarnya dibandingkan kayak US dan juga Indonesia. Baik. Jadi kalau kita lihat consumption to GDP mereka itu sekitar 50%, padahal Indonesia dan US itu 60%. Yeah. Cuman kenapa sebenarnya Indonesia pertumbuhan ekonominya itu lebih bagus dibandingkan dengan US? Karena kalau kita tahu bisnis modelnya itu sebenarnya sama, mirip. Itu 60% dari sisi kita punya consumption terhadap GDP itu sama dengan US. Cuman kalau kita lihat kan US itu menerapkan social restriction yang lebih ketat ya. Di bulan-bulan awal, di bulan Maret itu mereka menerapkan social restriction. Jadi itu yang berbeda dengan Indonesia karena kita nggak terlalu menerapkan social restriction yang ketat dibandingkan negara-negara lain, bahwa kita pertumbuhan ekonomi akhirnya jadi tumbuhnya lebih positif ya. Cuma sebenarnya walaupun dari sisi kita diklaim sebagai 5 yang besar buat dalam penanganan COVID-19, cuman concern dari sisi investor sebenarnya masih sama tuh. Jadi kalau kelihatan bahwa ada korelasi yang positif antara kayak dari pergerakan kasus baru dan juga investor inflow. Jadi kayak contoh-contohnya Eropa zaman-zamannya mereka kasusnya udah turun, itu inflow di Eropa itu benar-benar masuk signifikan. Lalu kalau kita lihat di South Korea juga sama seperti itu. Kasus turun, inflow juga signifikan. Cuman kalau buat Indonesia, kita kan lihat beberapa hari ini kan kasus tuh rata-rata udah di atas 4.000 ya. Jadi kasus baru ini yang sebelumnya in average itu sekitar 3.000 jadi 4.000, itu yang masih jadi fokus dari sisi investor. Karena kalau seandainya kasus baru ini masih tinggi, consumer confidence-nya ini nggak akan pulih. Dan kita ibaratnya nggak bisa menerapkan, kita nggak bisa mengurangi social restriction itu tadi. Jadi itu bakal berat dari sisi pertumbuhan ekonominya sih. Baik, dengan menyikapi kondisi seperti itu, bagaimana juga strategi investor menyikapi perdagangan hari ini seperti yang sudah Anda sampaikan, indeks harga saham gabungan memang akhirnya kembali lagi ke zona negatif ini, Mas Niko. Saham-saham apa saja sih yang mungkin Anda bisa rekomendasikan ataupun Anda jagokan bagi investor maupun traders untuk perdagangan hari ini dan juga mungkin di sepanjang pekan ini? Iya, kalau buat hari ini sih kita lihat tren yang cukup positif buat yang ini ya. Bank menurut kita harusnya masih jadi katalis positif karena kelihatan dari kayak announcement buat OJK itu buat kredit baru restructuring itu trennya turun. Jadi
kalau misalnya kredit baru trennya itu bakal turun, itu bakal push dari sisi NIM ya. Jadi kan kalau misalnya restrukturisasi kredit itu akan transaksi terhadap efektif interest rate yang lebih rendah. Nah, kalau seandainya trennya makin turun, berarti kan ibaratnya nggak ada yang menahan dari sisi asset yield itu tadi. Ya. Jadi most likely NIM bakal lebih stable. Nah, itu yang menurut kita artinya positif ya. Apalagi dalam jangka third quarter ini, most likely kredit pelan-pelan harusnya akan signifikan ya. Karena kalau kita lihat kemarin di third quarter, di bulan Agustus kemarin rilis laporan keuangan beberapa bank, itu cukup positif Mas. Jadi kalau kita lihat dibandingkan realisasinya, dibanding ekspektasi pasar, itu rata-rata udah 77 sampai 91%. Jadi bank kayak BCA, BTN, lalu BNI, itu rilis laporan keuangannya bagus. Laba secara bulannya juga udah mulai tumbuh. Komposisi dana murah kayak kasa itu juga positif. Jadi menurut kita banking masih positif sih ya. Baik, emiten-emiten di dalamnya apa saja, Mas Niko tahan dulu, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.